Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini saya masih akan menceritakan kisah TKW, sesama TKW ya, yang bertengkar di aplikasi TikTok gitu ya. Sampai live pada bikin balas-balasan PT, kemudian komentar dan lain-lain. Pokoknya itu dia tuh bertengkar, nggak tahu masalahnya apa, saya juga gitu ya. Kemudian teman-teman lainnya juga pada yang komen itu, ada yang gini, ada yang gitu, macam-macam. Dan ini perempuannya itu asal Bandung kalau nggak salah, nggak tahu namanya siapa. Pokoknya videonya akan saya sisipkan di sini ya. Nah, dia itu katanya dia itu punya suami di Indonesianya, kemudian dia di Dubainya itu punya pacar katanya. Nanti fotonya, videonya saya liatin ya. Nah, katanya dia tuh punya suami di kampungnya itu katanya. Nah, itu balas-balasan piti gitu ya, balas-balasan piti. Kalau dia tuh begini di sana, yang si perempuan bilang katanya kalau ke kubu ini si dia itu tukang jualan perempuan gitu ya, yang ya apa ini namanya, bahasa itunya itu germo gitu ya. Ada yang bilang lagi, kalau si dia itu katanya punya suami katanya di kampung, kemudian dia berani pacaran katanya di luar negeri katanya. Ada yang gitu. Pokoknya di komen itu serba ada ya teman-teman, di TikTok itu. Aduh, dan video dia itu viral di Facebook. Ini tuh video dia itu disebar-sebarin sama orang di Facebook. Katanya ini ada TKW orang Indonesia, katanya dia punya suami, kemudian dia pacaran lagi katanya di sananya, di Dubainya, makanya dia nggak mau pulang-pulang gitu. Pokoknya banyak banget yang itu. Nah ya, kalau ada yang suka gitu ya komennya positif, ada yang nggak suka ya dibully video itu begitu. Nah kemudian si apa itu namanya, si kubu yang sana lagi yang ngejelek-jelekin. Nah sampai si satu TKW-nya ini tuh pulang ke Indonesia begitu ya, pulang ke Indonesia karena ada yang laporin dia juga kosong gitu ya, dia itu kuburan juga gitu. Nah kalau di Dubai itu kayak gitu nih ya, saya mah bukan menceritakan atau menjelek-jelekan orang Indonesia ya, sama orang Indonesia itu ya, terkecuali kita satu kampung gitu ya, jangan terlalu baik sama orang Indonesia itu ya, apalagi di luar negeri. Jadi bisa begini, alus hareupeun goreng tukangen. Nah sedalam-dalamnya laut masih bisa diteleman, sedalam-dalamnya hati orang belum bisa, belum tahu kita itu meneleman hati orang itu. Makanya saya mah nggak terlalu sama orang itu, biasa-biasa aja gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, ini tuh yang lagi bertengkar, saya tuh kurang tahu, mungkin kalau ada yang di komen nanti bilang ya, atau komen gitu ini ceritanya bagaimana gitu, nanti dibilangnya oh itu pengalaman sendiri lah, pengalaman apa ya. Nggak apa-apa, saya mah selama kalian mau berkomentar mah silahkan, mau bilang begini begitu tentang saya silahkan, kalau kalian tahu mah gitu masalah saya gitu atau pribadian saya gitu. Kalian kagak tahu diorek-orek juga, saya mah nggak bakal kalian mau nyari tahu apa gitu ya. Nah kalau masalah TKW gitu ya, yang kaburan atau yang gak kaburan, yang kerja di rumah dinakalin sama majikan atau itu, semua orang pasti seperti itu, tapi tidak semua ya. Tapi kalau TKW kadang-kadang kayak gitu. Kalau saya mah dulu yang kerja di Jeddah di Saudi itu tahun 98, tapi nggak pernah dipegang diapain sama majikan, enggak. Cuma kalau majikan itu ngelihat betis baru segini, tumit kaki itu kayaknya udah gimana gitu ngelihat itu, karena saya kan pakai cadar gitu ya, dulu pakai cadar. Kemudian saya kerja itu kalau keluar itu pakai abaya, pakai cadar, pokoknya komplit gitu ya saya itu. Tapi saya mah bisa menyesuaikan, dari zaman dulu sampai sekarang saya bisa menyesuaikan. Gak pernah saya pakai baju ketat-ketat gitu, ini sampai ketat gitu, dada apa pantat saya kelihatan atau gimana, enggak. Saya pakai celana juga, celana panjang, bukan celana panjang itu kalau celananya ketat, saya pakai bajunya panjang gitu ya. Tapi kalau
celananya gombrang gede gitu ya, enggak, biasa aja gini gitu ya. Cuma majikan saya itu baik karena orang luar, dia mau ngelihat, emang udah biasa ngelihat orang dianya kerjanya juga sama orang-orang luar, sama perempuan-perempuan orang, masih orang Arab, orang luar, baju bebas, ada yang pakai kerudung, ada yang enggak gitu ya, karena majikan saya itu di internasional, kerjanya itu di internasional gitu ya, bukan khusus orang Arab juga gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, kalau kalau orang pada bertengkar di TikTok gitu ya, di live ngapain sih gitu, kalau bagi saya mah jelek-jelekin sesama teman gitu ya, kemudian sampai dari sana nyampe ke sini, dari sini nyampe ke sana, belum tahu faktanya. Kalau saya suka seperti ini ya, tapi saya belum pernah gitu bertengkar sama teman, apalagi teman-teman gitu ya. Kalau bagi saya mah deket, ngobrol langsung gitu, biar jelas ini masalahnya apa, dia tahu dari mana. Kalau kita selagi benar gitu, ngapain kita juga takut, kecuali kitanya salah, kitanya nggak benar, baru gitu kita nggak boleh komplain juga. Makanya saya emang ngeliatin orang-orang di TikTok itu ya, pada live, pada bertengkar, ada yang live sama cowok-cowok orang Bangladesh, orang Pakistan gitu, ngobrolin laki-laki, ngobrolin perempuan, sampai ada laki-laki satu di Dubai ya, di TikTok itu, sampai saya masuk di roomnya gitu ya, sampai saya katanya, saya ketemu sama cewek namanya Lina katanya ya, Lina apa siapa itu ya, katanya itu saya suka bayar dia, katanya udah langganan saya dia, katanya di Sarja, katanya harganya 50, cuma saya kasih suka 50 katanya dia, karena dia udah langganan saya seminggu kadang 2 kali katanya sama dia. Saya bengong, saya bilang karena dia udah langganan saya jadi saya bayar 50 katanya, dan dia juga cukup cakep katanya, nggak jelek, masih muda katanya, kalau udah tua saya nggak mau katanya, bayar saya bayar aja katanya 20 real. Makanya saya bilang ngeri gitu. Jadi lain kali ya saya liatin, makanya saya tuh bukan omong kosong. Jadi orang-orang itu di Dubai itu nganggap kita itu gimana ya, yang di Saudi, yang di, kalau di Saudi sebut Abu Kamsin orang Indonesia itu ya, kalau di Imarat ya sama Abu Asyarah katanya. Orang Indonesia itu katanya bisa diganti dengan Indomie. Saya itu pernah ada ucapan orang luar ngomong kayak gitu, saya sampai bertengkar di live TikTok orang. Saya bilangnya tidak semuanya orang, iya katanya, saya juga tidak bilang semuanya, cuma kebanyakan katanya orang Indonesia itu katanya, asalkan mau ditidurin katanya, mau katanya dikasih Indomie, dikasih apa aja. Saya bilang ngeri banget. Sampai saya bertengkar, iya katanya, maaf saya, tapi tidak semua, cuma ini pengalaman saya. Ya saya juga tahu orang saya tuh banyaklah pengalaman teman-teman saya gitu ya, suka saya cerita atau gimana. Jadi bukan pengalaman saya sendiri, kalau saya itu tukang masak dari dulu, pekerjaan saya tukang masak, cuma yang sekarang enggak, sekarang itu semuanya saya kerjain gitu ya. Jadi nggak masak doang, kadang kalau saya itu masak itu 1 minggu cuma 4 kali ya, yang lainnya itu konten buat ke YouTube ya. Jadi buat teman-teman semuanya, saya itu Jumat Sabtu nggak masak ya, Senin misalkan masak sup udah, sama salad udah, Selasa Rabu, nah Kamis makan di luar. Saya tuh 1 minggu cuma 4 kali masak itu, yang lain-lain itu buat konten ya. Kalau kalian kepo dengan video masakan saya, silahkan kalian cek di channelnya Aida Sanusi atau di Pawon Si Ayang, itu masih channel saya sendiri, itu saya salurkan hobi masak saya. Kenapa saya nggak mau nyalurin masakan gitu ya, di mana nggak mau masak gitu di rumah majikan, jadi tukang masak lagi, capek sayang, walaupun gajinya besar 3.000 mah ayo gitu. Kemarin aja ada yang nawarin, saya mah udah nggak mau jadi tukang masak mah, capek, bangun harus subuh. Apalagi kalau majikan saya dulu, saya mah ikannya orang asli gitu, sebulan sekali itu ajimah, pemirsa ya, sebulan itu ajimah besar, sebulan sekali, kayak bupe itu bikin sendiri saya, kambing 2 itu saya bikin sendiri. Bukan cuma kambing, itu buka buffet, ada makaroni, ada ini, ada itu, kayak beli dari luar kayak gitu. Majikan saya itu suka sewa tenda itu, meja-mejanya kayak dari luar, kursi meja gitu ya, kalau ada itu semua saya masak. Sebelum 1 minggu mau ajimah itu minta dulu, mau bikin penutupnya, dessertnya itu ini 10 macam, jusnya pengen 10 ini atau ini. Majikan saya tuh punya semuanya, dia karena dia orang kaya, makanya saya berani dulu itu digaji sama majikan saya itu. Kalau ada ajimah kayak gitu 3.000 saya sebulan, kalau ada ajimah kayak gitu itu sebulan 3.000 gaji saya. Itu
itu dulu ya. Begitu, karena saya juga majikan saya itu jualan dan saya itu suka ngasih saran buat teman-teman semuanya, kalian itu harus pinter masak kalau kerja itu. Karena kalau kerja di rumahan itu ya, kalau kita pinter masak gaji itu ayo gitu. Apalagi kalau kita pinter masaknya itu dari masak ini sampai masak itu, gaji itu lancar. Pokoknya begitu. Jadi saya itu ya, pengalaman saya sendiri, saya dari nggak bisa masak, dari Indonesia nggak bisa masak saya tuh ngeliatin orang dulu mah, zaman dulu nggak ada Instagram, nggak ada apa-apa, belum ada Facebook lagi saya itu ya, tahun 2002 2001 nggak ada Facebook. Nah saya tuh ngeliat kan, kalau ke Riyadh itu kan saya kerja di Qatar ya dulu itu. Nah majikan saya itu suka pergi kan, saudara majikan perempuan itu aslinya orang Saudi ya, orang Al-Hasa, ke Jeddah, ke Riyadh, kemudian ke Damam gitu. Kita tuh suka naik kereta begitu. Nah kemudian rumah majikan itu saudaranya itu ya di Riyadh, dia tuh ibunya pamannya kalau nggak salah. Nah nikah si perempuannya itu bibinya majikan ibu saya, ibunya gitu ya bibinya lah. Nah kerja punya suami di Riyadh itu seperti anak presiden, karena rumahnya itu masuk gerbang gitu ya, di dalam gerbang itu ada rumahnya itu banyak, beberapa itu anak rumahnya itu kayak satu komplek gitu ya. Nah saya itu di sana itu ada pembantu itu lebih dari 30 kalau lagi ngumpul, karena kamar itu satu besar banget itu semua pembantu. Nah saya tuh suka belajar di situ. Pokoknya yang kerja di Saudi pasti tahu ya, suka bikin halal, suka bikin yang manis-manis, makanan kecil-kecil dijualin gitu. Nah saya tuh belajar dari situ sama orang Purwakarta namanya Neno, ada Teh Dede, pokoknya banyak dia khusus bikin kayak gitu. Begitu, saya tuh suka belajar di situ, itu diajarin ya, bukan diajarin, dilihat oh ini gini, oh gini. Nah saya itu seperti itu, bisalah masak. Saya itu dari situ suka masak, terus dibeliin sama majikan buku-buku masakan Arab. Saya tuh baca, oh praktek, bikin ini praktek, begitu. Jadi saya dari situ hobi saya tuh tersalurkan, jadi saya suka masak gitu ya. Nah tersalurkan hobi saya, suka masak, suka apa, digeluti masak itu, oh ini caranya begini, sampai saya itu pintar masak. Nah gaji itu jadi gede-gede, bukalah majikan makanan online itu, dijual ya, zaman tahun berapa, belum ada WhatsApp zaman dulu itu. Nah masih seperti itu teman-teman. Jadi saya mah sering bilang kalian itu harus pintar masak. Kalau saya, pengalaman saya tukang masak, nanti saya ceritain full ya gitu ya. Pokoknya saya mah ini nyeritainnya yang masalah TKW yang lagi bertengkar begitu ya. Nggak tahu bertengkar, saya jadinya pusing gitu sama teman-teman semuanya, ngapain sih bertengkar live gitu ya di TikTok, sampai diumbar-umbar kejelekan orang, kejelekan diri sendiri diumbar-umbar gitu, pusing saya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Pokoknya lain video saya mau ini lagi ya, mau share lagi. Cuma ini saya karena lagi kurang enak badan dan udah 4 hari, saya tuh nggak tahu 5 hari nggak upload video karena saya kurang enak badan. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Selamat beristirahat atau selamat beraktivitas ya. Salam anak rantau, bye bye. Yang bilangin aku penghasut juga pakai akun bodong. Kalau beraninya di sini, Iya. pakai akun bodong bilangin aku penghasut, ya aku nggak ngaruh. Kumaha sih teh. Jadi pusing teh Chan, akunya teh jadi liar. Aku malirnya apa teh Chan? Ini kan siapa yang? Enggak, akunya enggak pusing teh Chan, akunya yang pusing teh Chan. Aku kan yang pusing ini ya, akunya yang pusing nih. Jadi akunya yang pusing tuh ya. Akunya yang pusing. Vera ini ngedengar dari orang teh Chan, katanya kemarin kita weekend. Emang kita ketemu sama Wati, kita kan ngobrol. Enggak ngobrol Pera kan teh Chan, nggak ngobrolin Pera, nggak ngomongin Pera juga. Pera ngelihat ada yang nge-up fotonya, terus dikasih unjuk katanya ke Pera gitu teh Chan. Katanya emak Karawang, katanya yang ngomongin Pera, katanya teh Chan. Itu teh Chan. Itu ngapain dia ngotot-ngotot dari tadi bilangin ini? Yang mana aku tahu teh Chan, aku juga nggak tahu masalah dia tuh apa gitu loh teh Chan.
Nggak tahu masalah dia tuh apa dengan kita-kita. Itu yang aku tanda tanya, Mas Techan. Makanya kalau nge-live gak usah kasih naik dia kalau ngomongannya kayak gitu ah. Gak usah bergaul sama nenek-nenek, nenek-nenek sana bergaul sama muda-muda tuh. Ketemu aja Mbak Vera si emak, berani kagak? Berani dong, ngapain? Berani, ngapain nggak berani? Yang sabar ya Tahu kalian si emak semua, itu selesaikan begitu dengan juga. baik ini. Perbanyak salat emak-emak zaman now. Alhamdulillah mah kalau salat. RM sama Arsu, kamu apa sih? Apa sih? Kamu ini netizen paling baik apa netizen paling apa ya aku nyebutnya? Kamu tuh harusnya nyimak. Kalau nggak tahu permasalahan dari awal, nggak usah komen asal ceplak, asal tulis, nggak usah. Ya, ya nggak usah begitu ya. Dilihat dulu. Ini kayaknya, iya nih. Kayaknya. Kenapa masalah lu sama gue? Ini si Windy Subang. Secantik apa kayak dirimu, Dek? Ros, bukan Ros, salah paham ini Mas. Tong sok so jago maneh perak saha-saha di lawan. Ibu jangan disturb malu. Akan ceritanya Pera ini salah paham Pera ini. Pera salah paham, Ros. Pera ini salah paham. Aku nggak ngerti. Pera tuh ngelihat katanya dari TikTok, katanya. Terus itu yang nge-up fotonya Pera, katanya taunya dari emak Karawang. Sedangkan aku kan nggak tahu Pera. Gitu. Techan udah jangan dilayanin komen Techan, biarin aja. Enggak, dia kayak yang sok kenal sama aku. Siapa lagi sok kenal sama kamu Techan? Itu tuh si Windy Subang. Lu siapa Windy Subang? Hello. Alah biarin Techan, orang kere nggak apa-apa, nggak punya duit, kita yang berduit diamin, biarin. Kita mau orang berduit. Nggak saya follow, nggak apa, nggak kenal dia, nggak tahu aku, komen-komen tentang aku. Ntar malam aja Techan ya, jam-jam 9-an begitu selesai makan malam, aku langsung meluncurnya. Iya. Kita balik jam 9. Sekarang Techan sekalian kita ngopi di catwalk ya. Di catwalk. Masalah itu tuh yang satu tuh yang merasa muda. Iya, iya. Gemes banget saya dengarnya ini. Emang kalau saya ini kenapa kasihan amat? Techan dia mah biarin, dia mah emang muda, emang dia nggak mau nenek. Biarin aja Techan. Kita kelirin sama dia. Nggak bakalan makan ini baru rasa. Techan, cari nama akunnya si Nur Sulsel. Cari Techan. Dia yang ngaduin. Pernah lewat dia, pernah kayaknya berteman sama saya, ntar saya lihat. Aku turun dulu ya Techan ya. Iya, aku juga mau turun. Ya, aku turun dulu ya. Ya, assalamualaikum semuanya. Makasih yang udah nonton.